warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julian Reza Siwi. Saya mahasiswi PBG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Wijaya Dharma Klaten tahun 2020. Saya akan mempersembahkan sebuah video praktek pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran daring dibantu dengan aplikasi Google Meet, Google Classroom, Google Form, WhatsApp Group, dan YouTube. Selamat menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu ya di pembelajaran kita hari ini. Jalan-jalan ke Kota Banjar anak-anak, apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Mas Alif ada? Hadir. Hadir. Mas Genta? Hadir, Bu. Hadir. Mbak Kia? Hadir, Bu. Hadir. Mbak Hori? Oh, sinyalnya hilang ya. Mbak Uyun? Hadir, Bu. Mas Rehan? Hadir. Ya. Walaupun Ibu sudah absen dengan dipanggil satu persatu, nanti kalian tetap mengisi presensi yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom kalian masing-masing ya. Sudah dibuka apa belum Google Classroom-nya? Sudah tadi pagi. Oh belum ya. Ini nanti kalian buka. Bu Siti sudah memposting di sini beberapa materi dan yang harus kalian buka untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian harus ingat dulu nih, ada orang yang mengatakan, dia namanya Vignes. Vignes mengatakan seperti ini. If you able to solve the problem in maths, then you also able to solve the problem in your life. Tahu artinya apa tidak? Jika kamu dapat memecahkan masalah dalam matematika, maka kamu juga dapat memecahkan masalah dalam hidupmu. Nah, karena matematika adalah penantang yang hebat. Artinya kalau kamu bisa belajar matematika dengan baik, maka kamu akan menyelesaikan masalah dalam hidupmu. Itu bukan hal yang mustahil kayak gitu. Makanya ini matematika sangat berguna sekali bagi kehidupan ya. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Belajar apa? Kemarin kalian sudah belajar apa nih? aljabar. Aljabar. Nah, ya namanya apa? Bentuk aljabar. Kemudian habis kalian belajar bentuk aljabar, terus kalian belajar apa lagi habis itu? Kalau udah tahu ada aljabarnya, diapain? Di jumlah, betul. Di jumlah, terus diapain lagi? Ada operasi yang lain lagi, namanya operasi apa ya? Perkalian. Iya, ada perkalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Masih ingatkah kamu dengan bentuk aljabar? Bentuk aljabar itu apa? Bentuk yang mempunyai variabel, konstanta, dan koefisien. Oke, bentuk yang mempunyai variabel, konstanta, dan koefisien. Sekarang kalau variabel itu apa? Adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Oke. Ya, koefisien itu apa? Koefisien. Bilangan. Apa itu koefisien? Bilangan yang Di depan variabel. di depan variabel. Oke. Ada lagi yang namanya konstanta. Apa itu konstanta? Bilangan yang tidak memuat variabel ya. Konstanta itu bilangan yang tidak memuat variabel ya. Kemudian syaratnya suatu bilangan dapat dijumlahkan atau dikurangkan, syaratnya apa ya? Sukunya sama. Sukunya sama, iya, sukunya sama. Nah, tujuan kita mempelajari perkalian bentuk aljabar hari ini adalah nanti kita akan menggunakan pembelajaran model problem based learning dengan aplikasi online seperti biasa. Ada Google Classroom, ada Google Meet, Google Form, WhatsApp Group, dan YouTube ya. Nanti kalian bisa kalian juga di sini
Diharapkan dapat memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama dengan teman-temannya. Dengan bantuan nanti medianya ada PowerPoint dan juga LKPD. PowerPoint dan LKPD sudah Ibu share di Google Classroom kalian ya. Yang pertama, kalian bisa memahami operasi perkalian bentuk aljabar. Kemudian setelah memahami, kalian bisa menjelaskan operasi bentuk aljabar. Setelah bisa menjelaskan, kalian bisa menemukan hasil dari operasi bentuk aljabar. Setelah menemukan hasil operasinya, nanti kalian bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian pada bentuk aljabar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya nih Kingge, apa sih manfaat kita mempelajari bentuk aljabar? Mungkin ada yang bertanya seperti itu nggih. Nah, manfaat kita mempelajari bentuk aljabar, kalian bisa lihat ini gambar apa? Penjual sayuran. Penjual sayuran ya. Orang kalau mau jualan itu dia butuh apa sih? Modal ya. Kalau udah butuh modal, kira-kira kalau orang jual beli itu yang dia inginkan itu dapat apa? Uang. Dapat uang, iya, uang pasti kan. Orang jual beli pasti dapat uang nggih. Orang pasti kalau jual beli mencarinya apa namanya? Mencari keuntungan. Iya, kalau orang jual beli pasti mencari keuntungan dan menghindari yang namanya apa? Iya, yang menghindari namanya kerugian ya. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari bentuk aljabar. Dari bentuk aljabar yang nanti kalian pelajari, kalian bisa menentukan modal agar kalian bisa mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian dalam dunia perdagangan. Nah, itu secara umumnya. Ada lagi nih manfaat bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari, dan ini sudah ada yang meneliti tentang aplikasi penerapan matematika pada ilmu ekonomi pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Mungkin kalian di pembelajaran IPS sudah tahu ya, ada fungsi permintaan dan penawaran. Empun apa dan sudah apa belum? Sudah pernah dengar belum fungsi permintaan dan penawaran? Ya, fungsi permintaan itu berarti kalau ada orang mau membeli itu berarti namanya dia permintaan kayak gitu. Kalau kayak sales itu menawarkan barang itu berarti dia menawarkan. Bahasa gampangnya ya jual beli seperti itu ya. Nah, ini dia mau meneliti nih apa sih aplikasi matematika itu dalam ekonomi. Nah, ternyata dia aplikasinya dalam fungsi permintaan dan penawaran. Nah, bentuk aljabarnya itu ada di mananya? Di fungsi permintaan sama fungsi penawarannya. Di sini ada yang namanya kalian sudah kenal dari kemarin. Kalau ada huruf-huruf kayak gini, ini namanya apa? Variabel. Iya, ada variabelnya ya. Keseimbangan harga pasar tercapai apabila QD sama dengan QS. QD ini merupakan variabel dari permintaan, QS itu merupakan variabel dari penawaran. Jadi keseimbangan pasar terjadi apabila apa ini? Permintaan sama dengan penawaran itu ya. Ini adalah salah satu manfaat bentuk aljabar dalam dunia ekonomi kayak gitu ya. Dari kedua manfaat ini kalian sudah makin makin tertarik dengan matematika ya harusnya ya. Sedikit. Ya, mipil-mipil nanti jadi lebih banyak ya. Nah, kegiatan apa saja yang nanti kita lakukan? Yang pertama, nanti kalian melihat tayangan-tayangan yang Ibu tayangkan ya. Kemudian setelah itu kalian nanti dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Ibu yang membagi kelompoknya. Kemudian nanti kalian membuka LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom kalian. Kemudian nanti kalian LKPD itu didiskusikan di kelompok masing-masing pada WhatsApp grup kalian. Kemudian setelah kalian mendiskusikan, kalian menunjuk salah satu temennya untuk presentasi ya lewat Google Meet. Nanti jawabannya kirimkan saja lewat WA. Nanti Bu Siwi yang presentasikan dari sini, nanti kamu yang menjelaskan begitu ya. Kemudian setelah presentasi kalian nanti menyimpulkan. Setelah menyimpulkan nanti ada
pretest sama posttest. Pretest itu berarti nanti ibu akan mengukur kemampuan awal kalian, dan setelah pembelajaran selesai nanti ibu akan menilai kemampuan akhir kalian, begitu ya. Nah, ibu nanti ada 3 penilaian di sini. Yang pertama penilaian sikap ada 3, penilaian diri, penilaian antar teman, dan penilaian pengamatan. Kalau diri dan antar teman nanti di Google Form ya, nanti bisa kalian isi setelah pembelajaran selesai ya. Kalau terus nanti pengamatan ibu yang menilai, kemudian ada evaluasi. Evaluasinya nanti pakai Google Form seperti biasa ya. Kemudian nanti ada keterampilan. Keterampilan itu nanti LKPD-nya kalian kerjakan, kemudian di fotonya diunggah di Google Classroom kalian. Begitu ya. Nah, sekarang kalian lihat ini. Ini berapa? 5 itu merupakan apa? Konstanta, betul. 5 dikalikan A itu apa? Variabel, betul. 5 kali A, 5 dikalikan A hasilnya berapa? 5A. Oke, lanjut ya. Misal ini A itu apa? Variabel dikalikan dengan A itu apa? Variabel. Hasilnya 2A. Alif 2A, Rizky A kuadrat ya. Nah, kita lihat lagi. Kemudian ini 5 itu apa ya? Konstanta dikalikan dengan A tambah 2. A tambah 2 itu apa? Bentuk aljabar. Ada berapa suku di A tambah 2 itu? 1. Oh, oke ya. Kira-kira kalau 5 dikalikan A tambah 2 hasilnya berapa? Belum tahu? Belum. Oke, kita lanjut ke berikutnya. A ditambah 2 dikalikan dengan A ditambah 3. Hasilnya berapa menurut kalian? 6A ya. Oke, kita tampung dulu ya jawaban kalian. Nah, kira-kira jawaban kalian betul apa tidak? Nah, kita pelajari gambar apa? Kolam renang. Kolam renangnya bentuknya apa? Persegi panjang, betul. Bagaimanakah cara mencari luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Oke, betul ya, panjang kali lebar. Misalkan panjangnya panjangnya A, lebarnya 5 meter. Berapakah luasnya? Berarti kan 5 dikalikan A. Ya, hasilnya berapa? 5A, betul. Nah, dari sini biar kalian makin paham lagi nih. Ini 5 apa itu? Konstanta dikalikan dengan A itu variabel. 5 kali A 5A, betul ya tadi. Terus kemudian ada A itu variabel dikalikan dengan A dikalikan dengan A pangkat 2 atau A kuadrat ya. Kemudian ada lagi ini variabel dikalikan dengan B itu apa? Variabel juga. Tapi sama nggak variabelnya? Beda. A kali B hasilnya AB, betul ya. Dari sini udah mulai paham nih ya. Silakan dilihat lagi sekarang. 5 dikalikan dengan A ditambah 10. Kalau ketemu soal yang seperti ini, perkalian ini kalian boleh menuliskannya menjadi 5 dalam kurung A tambah 10, itu artinya dia perkalian, begitu ya. Kalikannya gimana? Kalikannya 1. Pertama 5 dikalikan dengan A, artinya dikalikan dengan yang depan dulu. Kalau yang depan sudah, kemudian dikalikan dengan belakang ya. 5 dikalikan A ditambah 5 kali 10, hasilnya berapa?
5 kali A 5A 5A. 5 kali 10 50. 50. Jadi 5 kali A tambah 10 hasilnya 5A ditambah 50 begitu ya. A tambah 3 merupakan suatu bentuk aljabar. Aljabarnya berapa suku ini? Ada A, ada 3, berarti berapa suku? 2, betul. 2 suku. Kemudian dikalikan A tambah 2. A tambah 2 berapa suku? 2. A tambah 2 dikalikan A tambah 3. Caranya bagaimana? Caranya pertama A dikalikan dengan A. Ya. Kemudian ini yang depan-depan sudah, tinggal yang depan dengan yang belakang sendiri. A dikalikan dengan 2. Sampai sini bisa mengikuti ya? Bisa. Oke. Kemudian berikutnya A-nya kan sudah mengalikan yang belakang semua. Nah, sekarang tinggal yang depan, tinggal apa berarti yang belum dikalikan? 3. Nah, 3 ini juga dikalikan. Pertama dikalikan dengan A. Kemudian dikalikan dengan 2. Kayak gitu. Ya. Jadinya A kali A sama dengan A pangkat 2 ditambah A kali 2 2A ya, ditambah 3 kali A 3A. Oke, ditambah 3 kali 2 6. Dari sini ada yang bisa dioperasikan enggak? Mana? 2A tambah 2A sama 3A. Berarti boleh dijumlahkan? boleh. Berapa hasilnya? 5A. Iya betul ya. 5A. Pangkat 2 apa tidak? Ini penjumlahan loh, bukan perkalian. Oh, enggak. Enggak, iya. Jadi hasilnya A ditambah 2 dikalikan A ditambah 3, hasilnya A kuadrat ditambah 5A ditambah 6. Kayak gitu. Itu cara mengalihkan tadi bentuk aljabar yang isinya berapa suku ya Alif ya? Mas Alif berapa suku tadi? 2. Dikalikan dengan bentuk aljabar yang isinya berapa suku juga? 2 ya, sama-sama 2 suku begitu ya. Paham apa dereng? Paham ya. Kalau sudah paham, nanti kalian bisa mengerjakan soal ini. Soal ini ada di dalam LKPD ya. Nanti silahkan dilihat, dibuka LKPD-nya. LKPD-nya sudah Ibu bagikan di Google Classroom kalian. Tinggal dibuka. Ini LKPD-nya. Ya, LKPD-nya tinggal dibuka nanti. Kemudian kalau misal kalian belum paham dengan yang Ibu jelaskan tadi, kalian bisa membukanya di YouTube ini ada video pembelajarannya nanti. Nah, ini materinya juga perkalian bentuk aljabar ya. Nanti silahkan dilihat sendiri di HP-nya masing-masing ya. Kemudian kalau kalian masih kurang juga tentang belum paham juga tentang bentuk aljabar, kalian nanti bisa juga membukanya di ini bahan ajar yang sudah Ibu bagikan juga di Google Classroom. Kemudian kalian bisa mengakses rumah belajar, bisa mengakses edukasi, bisa mengakses radio edukasi, bisa mengakses suara edukasi, dan bisa mengakses TV edukasi. Tapi jangan lupa kalian mendaftar dulu. Kalau belum mendaftar nggak bisa masuk nih ya ke dalam aplikasi. Silahkan nanti Ibu bagi beberapa kelompok ya. Nanti Mas Alif, Mbak Kia, Mbak Kori masuk ke kelompok 1, terus Mas Rehan, Mas Faril, Mas Adnan nanti di kelompok 2, Mas Genta, Mbak Marsha sama Mbak Uyun di kelompok 3 ya. Terus Mbak Wiwi, Mbak Vivian sama Mbak Marsha nanti masuk di kelompok 4 ya. Nanti silahkan kalian diskusi di kelompok tersebut mengenai LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan di Google Classroom kalian ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu apa sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Nah, ya, ini LKPD-nya nanti kalian bisa buka di sini, kalian bisa mengerjakan di situ ada diskusi 1,
dan juga diskusi 2 ya. Silahkan didiskusikan sama teman-temannya. Kemudian dari diskusi itu kalian simpulkan juga. Kemudian ada lagi di sini evaluasinya ya. Nanti silahkan dikerjakan begitu ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira Ibu beri waktu berapa menit ya untuk kalian mengerjakan tugasnya? 20 menit cukup? Enggak cukup ya. Ibu kasih toleransi waktu 25 menit ya. Sampai ketemu lagi 25 menit kemudian. Selamat pagi.
Selamat pagi. Pagi, Bu. Iya. 25 menit sudah berlalu ya, sesuai waktu yang kita janjikan tadi. Saatnya kalian setelah ini mempresentasikan yang sudah kalian kerjakan. Oke. Sudah siap untuk presentasi? Sudah ya. Nah, tadi sudah dari beberapa kali dari kalian sudah mengirimkan jawaban ke Bu Siwi ya. Nanti Bu Siwi presentasikan dari sini, kalian tinggal menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Begitu ya. Kita mulai untuk diskusi yang pertama. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Mas Genta, silahkan presentasi. Boleh kameranya dinyalakan, nggak apa-apa Mas Genta. Ya, Mas Genta, silahkan dipresentasikan hasilnya, Niki. Misal kegiatan diskusi L, A sama dengan sisi kebun, B sama dengan panjang, L sama dengan lebar. Panjang sama dengan sisi tambah 20 sama dengan A tambah 20. Lebar sama dengan sisi dikurangi 15 sama dengan A kurangi 15. Luas kebun apel Pak Tohar, luas sama dengan panjang kebun lebar sama dengan A tambah 20 kali A kurangi 15 sama dengan A kali A tambah A kali min 15 tambah 20 kali A tambah 20 kali min 15 sama dengan A pangkat 2 dikurangi 15A tambah 20A tambah min 200 sama dengan A pangkat 2 tambah 5A dikurangi 300. Luas kebun Pak Tohir sama dengan luas Pak kebun Idris. Lebar sama dengan S kali S A pangkat 2 tambah 5A kurangi 300 sama dengan A kali A sama dengan 50. A pangkat 2 tambah 5A dikurangi 300 sama dengan 5A dikurangi 300 sama dengan A pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 sama dengan 5A dikurangi 300 sama dengan 0. 5A sama dengan 300. A sama dengan 300 dibagi 5. Luas kebun Idris sama dengan A kali A sama dengan 50 kali 50 sama dengan 2.500 meter pangkat 2. 2.500 persegi. Ada yang jawabannya berbeda? Saya Bu, Oh iya, silahkan Mbak Kia, pripun? harusnya 300 bagi 5 sama dengan 60. Oh, 300 bagi 5, 60. Nah, terus hasilnya pinten hasilnya berapa jadinya? 60 kali 60 sama dengan 3.600. Meter persegi. Oke, nggih. Ya, terima kasih ya Mbak Kia atas koreksinya. Betul sekali nggih, Mas Genta ada yang miss sedikit di bagian terakhir nggih Mas Genta? Ya, Bu. Ya. Terima kasih Mbak Kia atas koreksinya. Yang teman yang lain sudah sama nggih? Oh, sudah. Oke, sama ya. Nah, berarti kita lanjut ke diskusi yang kedua. Diskusi yang kedua, siapa ini yang mau menyampaikan diskusi yang kedua? Silahkan Mbak Kia dipresentasikan diskusi yang kedua. Boleh kameranya dinyalakan? Ya, silahkan Mbak Kia. 4 Oke. 4 kali 3 tambah 2N sama dengan 4 kali 3 sama dengan 4 kali 2N. Oke, terus 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 4 kali 2N sama dengan 8N. 12 sama 8N ditambah 18 kurangi 6N. oke. 12 tambah 18 ditambah 8N dikurangi 6N sama dengan 30 tambah 2N. Oke, terima kasih Mbak Kia. Teman-teman yang lain jawabannya sudah setuju dengan jawabannya Mbak Kia? Berarti artinya tadi kalian sudah mengerjakan dengan baik ya. Jawaban dari diskusi yang pertama adalah hasilnya 60 ya. 60 kali 60. Kemudian jawaban dari diskusi yang kedua adalah berapa tadi? 12 ditambah 8N ditambah 18 dikurangi 6N, hasilnya 30 ditambah 2N ya. Oke ya, dari sini kalian sudah belajar banyak berarti ya.
ada hari ini ada kita menarik kesimpulan, beberapa kesimpulan. Yang pertama, bagaimanakah cara mengalihkan suatu konstanta dengan variabel? Bagaimana cara mengalihkan kalau konstanta dikalikan dengan variabel, hasilnya gimana? Dikalikan dengan tiap suku pada bentuk aljabar. Oh, ini baru konstanta sama variabel Mbak Kia. Kalau ada 5 dikalikan dengan B berarti ya tinggal diapain? Digabungkan variabel digabungan antara konstanta dengan variabelnya. Kemudian kalau cara mengalihkan variabel dengan variabel, kalau ada B dikalikan dengan B, tadi jadinya B apa? Variabel pangkatnya naik. Oh iya, pangkatnya variabel naik. Oke, bagus ya. Kemudian bagaimanakah cara mengalihkan variabel atau konstanta dengan bentuk aljabar? Contohnya tadi ada 5 dikalikan A tambah 10. Caranya gimana mengalihkannya? Variabel atau konstanta dikalikan dengan tiap suku pada bentuk aljabar. Iya, variabel atau konstantanya dikalikan dengan suku pada bentuk aljabar. Kemudian bagaimana cara kalian mengalihkan antar bentuk aljabar? Ada kan tadi bentuk aljabarnya ada 2 suku dikalikan dengan aljabar 2 suku. Cara mengalihkannya gimana? Mengalihkan tiap suku pada bentuk aljabar yang satu dengan tiap suku pada bentuk aljabar yang lain. Iya, dikalikan antara tiap sukunya ya. Suku aljabar yang satu dikalikan suku pertama, kalikan dulu dengan bentuk aljabar yang lain, suku yang kedua dan seterusnya ya kalau sukunya banyak ya. Ya, hari ini kita mempelajari berarti yang pertama kalau ada konstanta dengan variabel dikalikan tinggal digabungkan. Kemudian kalau variabel dikalikan dengan variabel yang sama maka variabelnya pangkatnya naik. Tapi kalau variabelnya berbeda tinggal digabungkan juga nggih. Kemudian yang ketiga, kalau ada variabel sama konstanta dikalikan dengan tiap suku pada bentuk aljabar, maka variabel atau konstantanya dikalikan per satu ya dengan bentuk aljabarnya. Kemudian kalau ada bentuk aljabar dikalikan dengan bentuk aljabar, maka suku pada tiap suku pada bentuk aljabar yang depan dikalikan dengan tiap suku pada yang belakang. Kemudian suku yang berikutnya dikalikan juga dengan suku pada bentuk aljabar yang lain, begitu ya. Itu untuk pertemuan kita hari ini ya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, itu yang sudah kita pelajari ini, Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya, secara cepat ini ya. Yang jawab boleh siapa aja yang jawab ini. Pertama, 5 dikalikan dengan A. Siapa yang mau jawab ini, hasilnya berapa? 5A. Ya, siapa ini yang jawab dulu? Saya. Oh iya, Mbak Kia silahkan. 5 kali A berapa Mbak Kia? 5A, oke. Kemudian soal berikutnya, A dikalikan dengan A. Saya Bu. Siapa ini? Saya Bu. Genta ya, Mas Genta silahkan. A dikalikan A kali dengan A. A pangkat 2. A pangkat 2, oke. Yang ketiga, 5 dikalikan A tambah 2. Siapa ini yang mau jawab? Saya. Ya, silahkan. 5A pangkat 2. 5A pangkat 2. Ini Mbak Kia nggih. Nah, sudah betul apa belum ini Mbak Kia? Kenapa Bu? Ada jawaban yang lain, teman-teman yang lain? 5 kali A tambah 2. Saya Bu. Nggih, Mas Rehan pinten? 5A tambah 10. 5A tambah 10, bagus. Nggih. Lanjut, pertanyaan terakhir. A ditambah 2 dikali A ditambah 3. Siapa yang mau jawab ini? Saya Bu. Nggih, Mas Rehan Mali pinten Mas Rehan? Berapa Mas Rehan? A pangkat 2 ditambah 5A ditambah 6. Ditambah 5A ditambah 6. Oke, bagus ya. Nah, dari sini berarti kalian sudah mempelajari perkalian bentuk aljabar dengan baik ya. Nah, jangan lupa nanti kalian isi
evaluasinya ya di form yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom kalian. Kemudian jangan lupa juga mengisi penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Siapa yang dinilai antar temannya? Teman tadi satu kelompoknya ya. Silahkan nanti dinilai begitu. Nah, untuk materi selanjutnya adalah pembagian bentuk aljabar. Yang perlu kalian perhatikan, nanti kalian harus menyiapkan diri untuk mempelajari pembagian aljabar adalah mengingat kembali tentang suku-suku yang sejenis. Dan yang kedua, kalian mengingat kembali tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, juga perkalian tentang bentuk aljabar ya. Sampai di sini sudah bisa memahami apa yang kita pelajari tadi? Sudah, alhamdulillah ya, sudah mempelajari. Ya, tetap semangat ya, jangan kasih kendor semangatnya. Kemudian jangan lupa tetap jaga 3M ya, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Kalau tidak perlu kemana-mana, nggak usah pergi-pergi, cukup di rumah aja ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.